Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukhta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam yang insyaallah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama hadir bersimpuh dalam satu majelis ilmi dengan harapan langkah-langkah kaki yang kita langkahkan untuk hadir ke majelis ilmi sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita semuanya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan nasihat yang sangat indah, motivasi kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Kata Rasulullah, ya Aba Dzar, la anta ghudwa wa ta'allama ayatan min kitabillah khairun min an yusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, sekiranya engkau melangkahkan kakimu untuk bisa mendapatkan satu ayat di antara ayat-ayat Allah, engkau langkahkan kakimu untuk bisa belajar salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah, khairun, jauh lebih baik kata Nabi, bin ayyusalliya mi'ata raka'ah, jauh lebih baik daripada orang yang melaksanakan salat sebanyak 100 rakaat. Utamanya orang yang hadir dalam satu majlis ilmi. Kemudian dilanjutkan, wala anta ghudwa fata'allama baban minal ilmi umila bi aw lam yu'mal khairun min an yusalliya alfa raka'ah. Wahai Abu Dzar, sekiranya engkau langkahkan kakimu untuk mendapatkan satu bab di antara bab ilmu, meningkat. Kalau tadi satu ayat, sekarang belajar satu bab di antara bab ilmu. Umila bihi, bab ilmu yang telah kau pelajari itu sedang kau kerjakan, aw lam yu'mal, ataupun belum kau kerjakan. Khairun, jauh lebih baik kata Rasulullah, min ayyusalliya alfa raka'atin, jauh lebih baik daripada orang yang salat sebanyak 100 rakaat. Maka langkah-langkah kaki, semoga kelak Allah langkahkan kaki kita, diberikan kemudahan untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan membahas
musibah. Kenapa kita bahas ini? Karena salah satu tanda di antara tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, ketika Allah mencintai satu kaum, maka tanda cinta itu dibuktikan dengan ibtala. Dibuktikan cinta itu dengan apa? Musibah. Cuma kadang kita melihat ketika ada tetangga yang kena musibah, pikiran kita apa? Seolah-olah tetangga itu banyak lakukan kemaksiatan. Gak pindah-pindah musibah itu. Yang pertama mungkin sakit, baru sembuh dari sakit pindah ke anaknya yang sakit. Musibah seorang tidak pernah meninggalkan dari keluarga itu, maka itu bukan orang, keluarga itu bukan bermaksiat, tapi itu tanda cinta Allah. Makanya ketika kita mengatakan kasihan kalau lihat anak-anak di Palestina, ternyata orang Palestina itu melihat kita yang kasihan. Kenapa? Karena hidup di Indonesia sudah enak, gara-gara enak kadang banyak yang lalai. Sedangkan anak-anak Palestina itu apa? Mereka itu semua bahkan keandaannya. Makanya negara yang paling banyak menghafalkan atau paling banyak melahirkan anak-anak yang hafid Quran itu Palestina. Candanya anak-anak Palestina apa? Ketika ada pesawat lewat, mereka mengatakan, mohon maaf, aku duluan yang ke surga. Bahkan candaannya dengan sesama, sorry ya, surga saya lebih tinggi daripada dirimu. Kenapa? Karena kau belum hafal Quran. Kita kan kasihan Palestina. Padahal orang Palestina melihat kita yang, kenapa? Karena terlalu banyak kenikmatan, akhirnya kemudian banyak melalai. Makanya tanda cinta Allah, tanda cinta Allah pada hamba itu dibuktikan yang pertama dengan apa? Dengan cara membimbingnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ma'iz bin Malik. Ini tanda cinta Allah pada hambanya itu dibuktikan dengan 3 tanda. Pertama, Allah membimbingnya. Untuk apa? Bimbingan untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah. Ada sosok sahabat Nabi namanya Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik itu pernah suatu ketika datang pada Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, sucikan aku. Kalimat ini kan menjadikan Rasulullah itu seperti disambar petir di siang bolong. Ada sahabat minta ditegakkan hukuman. Apa hukumannya? Tolong rajam aku ya Rasulullah. Nabi itu tidak mau melegakan itu. Kenapa? Karena itu perkaranya berat. Tidak dirajam pun masih bisa dengan cara apa? Taubat. Apa kata Rasulullah? Wahai Ma'iz, pulanglah, bertaubatlah pada Allah, beristighfarlah pada Allah. Pulang Ma'iz ini. Kenapa Nabi minta pulang Ma'iz ini? Yang pertama agar Ma'iz itu memikirkan kembali untuk menarik ucapannya dan tidak lagi mengadukan ini kepada Rasulullah. Karena artinya apa? Dengan taubat pun sudah cukup. Artinya taubat nasuha, tidak mengulangi lagi kemaksiatannya di hadapan Allah ini. Kalau diterima taubatnya itu sudah cukup. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah wa amana, kemudian beriman kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanannya, meyakini kepada Allah, wa amila shalihan, setelah taubat buktikan dengan amal saleh. Apa yang terjadi? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah ganti keburukan-keburukan mereka, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi namanya kalau sudah dicinta oleh Allah ya sudah pulang Ma'iz. Tapi rasa bersalah itu masih terus terngiang di dalam dada dan di dalam pikirannya, menjadikan tidak tenang. Datang daripada
dengan ucapan yang sama, ya Rasulullah, sucikan aku. Sama Pak, kejadian ini sampai 3 kali. Setelah 3 kali Rasulullah baru tabayyun, tidak langsung itu, walaupun pengakuan. Tabayyun dulu Rasulullah, dipanggil para sahabat. Wahai para sahabat, adakah perubahan terhadap diri dari seorang Ma'iz bin Malik ini? Ucapannya itu apakah benar-benar terlontar dari lisan orang yang normal, atau barangkali kalimat ini keluar dari orang gila? Barangkali perubahan itu mungkin takut, karena itu takut menegakkan hukuman jika itu menimpa kepada orang. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, normal-normal saja Ma'iz bin Malik, apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Setelah itu panggil, wahai para sahabat, tolong perhatikan, ajak dia berbicara, apakah ada bau mulut yang berbau alkohol dari mulutnya Ma'iz. Artinya takut ucapan itu dilakukan tanpa sadar. Akhirnya dicek, tidak ya Rasulullah. Setelah itu ditegakkan hukuman, dirajam. Setelah dirajam, Nabi sendiri yang mengantarkan jenazah, Nabi sendiri yang kemudian menguburkan. Setelah penguburan para sahabat itu senantiasa membicarakan tentang Ma'iz. Ada 2 bentuk pembicaraannya. Yang pertama, membicarakan tentang taubatnya Ma'iz yang begitu dahsyat. Yang kedua, sebagian sahabat itu ngerasani Ma'iz dengan kalimat, kok ada seorang sahabat berzina. Maka akan muncul Ustaz juga manusia. Makanya kalau Gus Dur itu ketika ditanya, Gus, kenapa sih Gus orang yang paling banyak melakukan korupsi itu kok di Kementerian Agama? Kenapa? Ya wajar. Kenapa? Mereka tahu cara taubatnya. Kalau kayak jenengan itu jangan. Kenapa? Gak tahu cara taubatnya. Tahu cara taubatnya kan habis maksiat tinggal. Kalau korupsi tinggal gimana? Ya ambil 2,5% sedekah. Ini tetap haram. Dari para jamaah rahmat Allah, apa kata Rasulullah? Ini yang kemudian menjadikan para sahabat akhirnya berubah dan bicarakan kebaikan ini. Akhirnya kata Rasulullah, laqad taba taubatan. Sungguh Ma'iz ini telah benar-benar bertaubat kepada Allah. Lau qasamat taubatuhu lawasa'athu. Kata Nabi, seandainya taubatnya Ma'iz ini diberikan untuk seluruh penduduk kota Madinah, itu masih mencukupi. Bayangkan. Jadi tanda cinta Allah pada hamba-Nya, itu Allah membimbingnya agar hamba yang istiqamah melakukan satu amal kebaikan. Makanya dalam satu hadis yang lain, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Ketika ada seorang hamba yang ingin dijadikan baik oleh Allah, ketika ada seorang hamba yang ingin dijadikan husnul khatimah oleh Allah, ista'malah, maka hamba ini akan diberikan kesibukan oleh Allah. Khairan dikatakan para sahabat, kaifa yasta'malu, ini jawabannya, yuwaffiquhu bi'amalin shalihin qabla mauti. Maka Allah akan membimbingnya. Kalimatnya yuwaffiqu. Yuwaffiqu ini bukan yu'allimu, tapi yuwaffiqu muncul namanya fiqih. Bukan alim, tapi kalau fikih faqih itu artinya alim orangnya, kuat ibadahnya. Beda dengan kalau hanya yu'allimu, cerdas tapi tidak dibuktikan dengan amal. Tapi kalau yuwaffiq, Allah yang membimbingnya untuk apa? Untuk dipahamkan ilmu agama. Setelah paham, dibimbing untuk senantiasa melakukan amal ibadah di atas kebenaran itu. Itu makanya yuwaffiqu bi'amalin shalihin qabla mauti. Maka tanda cinta Allah, Allah membimbing untuk melakukan amal saleh sebelum kematian menghampirinya. Tanda cinta Allah yang kedua, selain Allah membimbingnya, yang kedua Allah menghadirkan di lingkungan kita orang-orang yang soleh. Itu yang paling penting. Apa kata Umar bin Khattab? Ma u'atiyal 'abdu ba'dal Islam. Tidaklah Allah
memberikan kepada seseorang nikmatan, satu nikmat ba'dal Islam, setelah dia menerima hidayah masuk dalam Islam, kecuali nikmat itu min akhir salih. Kata Umar bin Khattab, tidak ada nikmat yang terbesar setelah Allah memilih kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah masuk dalam Islam, kecuali nikmat itu berupa apa? Saudara yang saleh, punya istri salihah, punya suami saleh, jangan kebalik, punya suami salihah banget, punya istri soleh. Apa perbedaannya? Suami itu dikatakan solihah kalau tidak sholat ke masjid berjamaah. Kalau punya suami, jadi kan ibu punya suami, sholatnya di rumah, tukar tambah itu masih solihah. Kenapa? Karena yang boleh sholat di rumah siapa? Yang solihah. Terus kalau istri soleh banget yang mana? Istri yang senang keluyuran, ikut acara arisan ini, ikut alumni ini, ikut reuni ini, semua keluar rumah. Karena yang boleh senang keluar rumah itu para laki. Apa tandanya? Sholat 5 waktu saja bagi seorang perempuan itu lebih utama di mana? Di rumah. Kalau di rumah bisa menghadirkan kekhusyuan. Itu artinya apa? Yang wajib saja di rumah itu lebih afdal, apalagi yang enggak wajib. Ikut dawai seminggu bertemu. Tapi para jemaah rahmati Allah, jadi Allah hadirkan di antara tanda cintanya, Allah hadirkan orang-orang yang soleh. Apa teman yang soleh itu? Tahu teman yang baik yang mana? Yang berhak dijadikan teman yang seperti apa? Yang mengajak kepada kebaikan. Yang lain, apa teman dikatakan soleh? Dan itu berhak untuk jadi teman kita. Kenapa? Karena bahaya salah memilih teman. Isra Al-Furqan itu ada penyesalan. Kenapa? Salah dalam memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Ya Allah, celaka aku ya Allah. Apa salah milih teman. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Orang itu agamanya tergantung dari agama temannya. Siapa teman itu? Kalau orang Arab, lisanul Arab mengatakan sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ini definisi teman. Apa definisi teman? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Faham maksudnya? Temanmu itu, lisanul Arab mengatakan, adalah orang yang senantiasa jujur kepadamu, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Teman yang jujur itu menyakitkan. Gak masalah sakit di dunia, tapi menyelamatkan di akhirat. Teman yang tidak baik menyenangkan, tapi menjerumuskan kelak di akhirat. Dan yang ketiga, tanda cinta Allah ini dikasih ujian. Apa bentuk ujiannya? Salah satunya adalah ujian sakit. Ini terkait dengan masalah kewajiban ketika kita ada orang yang sakit atau ketika kita yang sakit. Maka ada satu doa yang sudah kita bahas dan insyaallah sudah kita hafalkan, hadis dari Ibnu As-Sunni. Ini doa ada di dalam doa khatmil Quran. Insyaallah para bapak, para ibu hafal doa ini. Allahumma ij'al khair umri akhirahu wa khair amali khawatimuhu wa khair ayyami yawma alqaka. Hafal? Belum hafal itu. Doa minta happy ending, husnul khatimah ini doanya.
Ini hadis riwayat Ibnu Sunni tercantum di doa khatimul Quran di baris yang atau di doa yang ketiga. Ini kan. Hafalkan. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayyami yawma alqaka. Hafal? Allahumma ya Allah ij'al jadikan khaira umri sebaik-baik umurku akhirahu yang terakhir. Artinya apa? Jadikan sebaik-baik umur yang telah aku lalui ya Allah, jadikan yang terakhir itu adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena ini terkait dengan masalah istiqamah. Istiqamah itu ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Amr bin As. Dipanggil sama Rasulullah. Karena dikatakan ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma fataraka qiyamul lail. Kata Rasulullah, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, wahai Abdullah ibnu Amr bin As, sini. Kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, jangan engkau contoh orang ini. Ini jadi Nabi nunjuk, jangan kau contoh orang ini. Kenapa ya Rasul? Karena yaqumul lail, dulu orang istiqamah salat malam. Jadi awal-awal umur beliau itu istiqamah. Tapi ternyata fataraka qiyamul lail, belakangan dia tinggalkan salat tahajud. Berarti umur yang terbaik bukan di belakang bagi dia. Di mana? Di depan. Dan ini tidak berguna. Makanya umur yang terbaik, jadikan umur yang terbaik belakang. Contoh lagi, apa kata Allah dalam satu hadis? Ya ayyuhannas, wahai manusia, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambil, lakukanlah amal saleh ma tutiqun, sesuai dengan batas kemampuan. Kenapa ya Rasul harus sesuai dengan batas kemampuan? Karena setiap pribadi kita berbeda-beda kemampuannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak akan pernah merasa jemu, Allah tidak akan pernah merasa bosan untuk mencatat semua amal baik yang pernah kita lakukan. Dan ini yang paling berat, hatta tamallu. Yang kita takutkan kita umur-umur yang terakhir ternyata apa? Jenuh. Ta'lim jenuh, tilawatil Quran jenuh, apalagi sholat berjamaah jenuh, capek, lelah, kajian lelah dan lain sebagainya. Ini kalau menjelang kematian, ini berarti tanda-tanda orangnya apa? Su'ul khatimah. Makanya agar tidak su'ul khatimah, salah satunya minta kepada Allah dibantu dengan doa ini. Allahumma ij'al khaira amri akhirah. Yang kedua, wa khaira amali khawatimu. Dan jadikan ya Allah di antara amalan-amalan taqarrubku kepadamu ya Allah, di antara ibadahku kepadamu ya Allah, jadikan ibadah yang terbaik itu adalah sebagai penutup. Bisa jadi lagi tahajud, sujud tidak kembali, bisa jadi lagi sholat subuh, lagi sujud tidak kembali. Ada seorang ustaz itu yang ma'alaf, Ustaz Makatin itu pada dengar. Terus dia lagi mau ngisi ceramah, mau ngisi sholat maghrib di salah satu masjid. Habis selesai sholat maghrib, dia sholat qobliyah ba'diyahnya. Di sholat ba'diyah itu beliau langsung tidak bangun, padahal tujuannya ke masjid di situ, itu beliau mau ngisi. Ustaz, saya pokoknya ada Makatin di belakang. Itu udah wafat dalam kondisi yang terbaik. Dan yang ketiga, wa khairu ayyami yaumal qiyamah. Dan jadikan hari-hari yang terbaik ya Allah yang kami lalui adalah hari ketika berjumpa denganmu. Insyaallah. Habar? Insyaallah. Fadilah orang yang sakit. Satu, orang sakit itu diampuni dosa. Yang kedua, orang sakit itu doanya makbulah.
Yang ketiga, orang sakit itu beramal, amalnya tetap dicatat walaupun dia tidak beramal. Orang sakit. Tapi nanti yang ini syaratnya harus istiqamah sebelumnya. Seperti kayak jenengan istiqamah 5 waktu ke masjid. Qadarullah sakit yang menghalangi beliau jenengan ke masjid. Tujuan hati masih ingin ke masjid, tapi fisik tidak mendukung untuk bisa sampai ke masjid. Maka sholat di rumah pahalanya seperti sholat di masjid. Kalau sebelumnya sudah istiqamah. Baik, kita bahas pelan-pelan. Fadilah orang sakit, keutamaan bagi orang yang sedang diuji Allah dengan sakit. Yang pertama, sakit ini menjadi asbab Allah menghapus dosa-dosa. Ada banyak hadis, di hadis Al-Bukhari, ma min muslimin yusibu ada min maradin fama siwa illa hatta Allah bi sayyiati kama tahuttu. Kata Nabi, setiap orang muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi sakit itu menjadi sarana Allah menghapus dosa-dosa sepanjang dia sakit dan sabar dengan sakitnya. Maka ada seorang sahabat Nabi namanya Imran bin Husain, sahabat Nabi. Saya pernah kisahkan, beliau sahabat Nabi yang bersabar dengan rasa sakit, dikasih ujian oleh Allah dengan sakit. Ini nanti dibuka di dalam kitab Minhajul Muslim tentang masalah waliullah dan karomahnya. Ketika beliau sakit, beliau diuji dengan sakit sampai datang pada Nabi, ya Rasulullah, sembuhkan aku. Ternyata sama Rasulullah didoakan dan sembuh. Penyakitnya di lambung. Ternyata ketika sembuh ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Yang hilang itu salam dari malaikat. Jadi sahabat Nabi ini, itu ketika sahabat sakit itu ternyata setiap hari ada malaikat yang datang mengucapkan salam. Selama sakit, jadi malaikat datang, assalamualaikum ya Imran bin Husain. Terus setiap hari ada salam malaikat datang. Ketika sudah minta kesembuhan kepada Nabi, didoakan sembuh. Tapi kemudian bilang, apa yang hilang? Salam dari malaikat. Sampai pada akhirnya beliau masih tetap minta lagi, ya Rasul, tolong ya Rasulullah, saya kehilangan sesuatu yang sangat istimewa. Setelah saya sembuh, maka tolong doakan lagi kepada Allah agar Allah mengembalikan penyakitku. Ternyata Allah kembalikan. Setelah Allah kembalikan, sakit sampai 30 tahun baru kemudian dia meninggal. Selama 30 tahun itu setiap hari malaikat silih berganti datang mengucapkan salam atas kesabarannya. Makanya kalau sakit flu, sakit apa, sabar. Cuma kita kadang belum sakit sudah belum bila sudah tak nyaman, Allahumma rabban nas adhibil bashi. Terus lewat apa Allah menghapus? Jadi gak harus sakit. Nanti dengan ujian apapun, di situ pasti Allah, cara Allah menggugurkan satu dosa. Ini satu hadis yang lain. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala qazlin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa qafarallahu biha bin khataya. Dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, apa kata Nabi? Ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim itu terkena penyakit min nasabin wala wasabin, baik penyakit itu berupa kesedihan, wala wasabin, bahaya yang menimpa seorang muslim, bahkan hatta syauka, sedih, sakit, hamil, musibah silih berganti, wala hatta syauka, sampai syauka. Apa syauka? Duri.
illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa lewat perantara sakit yang tertusuk duri. Seorang istri mungkin lagi menjahit baju suami, qadarullah jarumnya nusuk ke dalam kena tangan mungkin, maka di situ ada pahala dan di situ ada dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'atun. Ini ada orang cobaan senantiasa datang silih berganti kepada seorang muslim atau kepada seorang mukmin laki-laki dan kepada seorang mukminah. Bahkan cobaan itu menimpa kepada dirinya, menimpa kepada anak-anaknya, menimpa kepada hartanya, hatta yalqallah wa ma 'alaihi khati'ah, sampai kembali menghadap kepada Allah dalam kondisi dia tidak punya dosa. Ada orang, subhanallah, makanya nanti di hari kiamat itu di padang mahsyar ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama namanya ahlul afiyah, kelompok yang kedua namanya ahlul musibah. Ahlul musibah itu apa? Ahlul musibah ini selama hidupnya itu banyak ujian yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan ahlul afiyah mulai dari hidup sampai mati nggak pernah mengalami ujian. Contoh ya, lahir wis langsung naik presiden. Ujiannya apa? Nah ada. Sehat. Setelah jadi orang karena masih ada darah presiden, mungkin diangkat jadi apa? Jadi menteri, atau diangkat mungkin jadi anggota DPR, atau mungkin diangkat jadi ketua MPR. Setelah itu diangkat jadi presiden atau wakil presiden. Sampai mati gak pernah sedikit pun mengalami apa? Musibah, gak pernah diuji. Ini yang kayak begini namanya ahlul afiyah. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, usubul musibah, hisablah pertama kali ahlul musibah. Kenapa? Karena ketika ahlul musibah itu dihisab, itu hisabnya cepat. Kenapa cepat? Karena dosanya sudah gugur. Selama beliau sakit, diuji Allah dengan sakit, sabar dengan sakitnya, maka dosa-dosa itu sudah digugurkan. Dosa gugur itu menjadikan hisabnya para malaikat begitu cepat. Setelah itu kemudian apa kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, kembalikan sesuatu yang aku ambil dari dunia ini. Contoh, diuji kehilangan anak, sedih, sabar, maka Allah kembalikan anaknya. Diuji mungkin sama Allah dikasih penyakit, penyakitnya kemudian menjadikan kita kurang bahagia ketika menghadapi kehidupan ini. Allah kembalikan kebahagiaan itu. Musibah mungkin diambil hartanya, mungkin apa? Dirampok, mungkin ditipu. Allah kembalikan itu semuanya selama dia menghadap kepada Allah dalam kondisi sabar. Jadi yang pertama, keutamaan bagi orang yang sakit, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, orang sakit itu mudah diterima doanya. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Kata Rasul, kata Allah, siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kondisi kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah dan dia menghilangkan kesusahan. Kita ambil satu contoh, kisahnya siapa? Doanya Nabi Yunus. Apa aja Nabi Yunus? Jadi tiga ya. Yunus yang di dalam ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Apa kata Allah? Kalau dia atau kalau bukan karena zikirnya yang istiqomah berzikir, maka aku biarkan Nabi Ayub berada di dalam perut ikan sampai datangnya hari. Berarti ini menunjukkan apa? Doanya orang yang sakit itu mustajabah. Kenapa mustajabah?
dosanya juga sudah habis. Makanya zaman rahmatnya Allah, doanya orang sakit itu mustajabah, lebih mustajabah daripada doanya orang sehat. Makanya kalau jadikan mau mencari apa wasilah, datang kepada orang yang Allah berikan rasa sakit. Saya punya teman dulu di Madura itu, sakitnya lama, perempuan sama angkatan dengan saya. Subhanallah ya, saking lamanya sakit itu. Setiap ketemu orang datang ke sana, satu ucapan, Assalamualaikum, minta maaf, Assalamualaikum, minta maaf, terus begitu. Subhanallah. Sampai ketika meninggal itu wajahnya bersinar. Artinya kayak apa beda dengan ketika masih hidup. Dan itu sudah tampak. Makanya kan ada orang meninggal dalam kondisi senyum, ada orang meninggal wajahnya masih apa? Lebih cerah daripada di saat dia hidup. Para jamaah rahmati Allah, amin yuhibul mutarah. Contoh lagi doanya Nabi Nabi siapa? Ayub. Apa doanya Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyatur wa anta arhamur rahimin. Lama beliau sakit, 20 tahun beliau sakit, bersahabat dengan sakitnya. Masuk di usia 18 tahun dari penyakitnya, istrinya bilang begini, wahai Ayub, engkau sudah dirindukan oleh penduduknya, orang itu engkau sudah dirindukan sama kaum, engkau sudah lama tidak keluar untuk berdakwah. Bermohonlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, aku sudah berapa lama sakit? Apa kata beliau? Engkau sudah 18 tahun sakit. Terus Allah berikan aku kebahagiaan berapa tahun? 20. Karena Nabi Ayub itu menikah di usia 30 tahun. Hidup bahagia dengan istri yang sangat dicintai itu selama 20 tahun. Masuk tahun yang ke-50 dari usia beliau, mulai rasa sakit. Maka selama 20 tahun Allah berikan 12 anak laki-laki. 20 tahun nikah bisa lahir 12 anak. Subhanallah, produktif. Dari sudah nikah 20 tahun, artinya dari sudah nikah lebih dari 20 tahun, berapa anaknya? Gak produktif. Ini sih subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ayub itu 20 tahun sudah Allah berikan kesehatan, berhidup dengan artinya setelah menikah. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah kalau berdoa sebelum setimpal dengan apa yang Allah berikan kebahagiaan selama hidupnya. Hanya setelah 20 tahun sakit, diantar dia untuk buang hajat, dituntut. Setelah dituntut, karena di zaman dulu itu buang hajat itu kan gak ada kamar mandi, jadi ke tempat yang jauh dari pandangan orang. Istrinya nunggu di sini, Nabi Ayub kemudian diantar dulu sampai ke tempat buang hajat. Setelah selesai buang hajat ke lokasi, ditinggal sama istri, menjauh istrinya. Kemudian buang hajat selesai itu kok lama kak? Karena pulang tanya, ketemu laki-laki ganteng, usianya sudah berapa berarti? 70. Datang laki-laki ditanya, Bapak kenal suami saya? Suami saya tak tunggu lama gak datang, gak bisa jalan, saya cari kok gak ada. Ternyata yang datang itu suaminya lebih muda, seperti usia 30 tahun. Allah kembalikan dengan kesabarannya. Doanya mustajabah. Rabbi anni massaniyatur wa anta arhamur rahim. Jadi kalau dengan sakit bisa pakai tiga ini, bukan minta sembuh. Hanya kalimat ini, Rabbi anni massaniyatur, ya Allah, sesungguhnya aku massaniyatur, mengenai kepadaku atur kesulitan. Mau ke masjid sulit ya Allah, mau sholat subuh atau mau sujud sulit ya Allah. Jadi ini yang kemudian menjadi bukan minta sembuh, hanya apa? Kesulitan ini jangan sampai menjadikan aku sulit untuk bertakwa kepadamu. Sama Allah dijadikan sembuh. Setelah sembuh dalam waktu 1 hari, Allah kembalikan seluruh hartanya. Dengan cara apa?
Saking sewarnanya satu penduduk ketika Nabi Ayub itu sehat, maka datang menjenguk. Ada yang ngasih kebun, ada yang ngasih kambing, ada yang ngasih unta. Ternyata dalam waktu 1 hari, harta yang hangus itu Allah kembalikan 2 kali lipat. Istrinya Allah jadikan lebih kuat lagi sampai kemudian bisa melahirkan 12 kali. Dan sekali lahir langsung 2. Maka Allah jadikan anaknya 24. Artinya apa? Kalau sabar Allah kamu. Jangan ada tetangga yang utang gak bayar, sabar, didoakan. Ada kemudian suaminya hilang, katut ke istri orang, jangan. Untuk sabar ya kapas. Terakhir, amal ibadahnya orang yang apa? Amal ibadahnya orang yang istiqomah, kemudian Allah berikan rasa sakit ini. Idza maridal 'abdu, bila seorang hamba sakit, atau safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kata Nabi, kalau jangan istiqomah mungkin sedekah. Qadarullah hari itu gak ada yang mau disedekahkan, tapi ada yang ingin sedekah, dicatat oleh Allah. Jadi keutamaan istiqomah itu salah satunya, walaupun tidak dikerjakan tapi pahalanya masih sempurna. Tapi selama tidak mengerjakan, kena 2 hal, apa? Safar sama sakit. Seperti dengan mungkin berangkat umrah. Ketika berangkat umrah waktu tahajud, tapi kita berada di atas pesawat, lelah, capek, sakit, tidak bisa untuk tahajud, tapi ada niatan untuk melaksanakan itu, pahalanya dicatat Allah mungkin sahihah. Insyaallah. Terakhir ini, yawaddu ahlul afi yaumil qiyamah anna juludahum quridat. Kata penduduk di pada masyarakat nanti begini, yang hidupnya enak terus, gak pernah karena susah. Bapak enak terus atau susah? Dulu susah, sekarang tambah susah, naik semua susah ini. Kemudian ini ahlul afiyah ngomong, ya Allah, kalau tahu ya Allah, ini keutamanya ahlul musibah. Kalau tahu orang yang terkena musibah kayak begini keutamaannya di hadapan ya Allah, maka kulitku potong-potong saja ya Allah. Bayangkan, tubuhku potong-potong saja selama hidup di dunia ya Allah, dengan gunting ketika di dunia, karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di dunia. Jadi kalau dengan diuji dengan apapun, yakin itu tanda cinta